Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra, NIM 2023 0140 216 dari kelas E, Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai meta program, yaitu tugas mata kuliah praktik profesional. Baiklah, meta program adalah pola pikir atau kecenderungan bawaan dalam cara memproses informasi, merespons stimulus, dan bertindak. Konsep ini merupakan bagian dari Neuro-Linguistic Programming atau NLP, sebuah pendekatan dalam psikologi yang menghubungkan pola pikir neuro, bahasa linguistik, dan pola perilaku yang terbentuk melalui pengalaman atau pemrograman. Meta program membentuk landasan untuk persepsi, pemikiran, dan perilaku seseorang, dan mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Meta program tidak bersifat tetap dan bisa berubah seiring waktu, tergantung pada pengalaman hidup seseorang dan kesadaran diri mereka. Namun, mereka cenderung menjadi kecenderungan bawaan yang memengaruhi bagaimana seseorang menafsirkan dan merespon dunia di sekitarnya. Penyebab terbentuknya meta program seseorang dapat berasal dari berbagai faktor yang meliputi 1. Pengalaman hidup. Pengalaman hidup seseorang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan meta program. Pengalaman masa kecil, interaksi sosial, dan lingkungan tempat tinggal dapat membentuk pola pikir dan perilaku yang berkelanjutan. Misalnya, seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang mendorong kemandirian mungkin akan memiliki meta program yang cenderung lebih mandiri daripada seseorang yang dibesarkan dalam lingkungan yang lebih tergantung atau lebih manja. 2. Pengaruh keluarga dan budaya. Nilai, norma, dan ekspektasi keluarga serta budaya tempat seseorang dibesarkan juga berperan dalam pembentukan meta program seseorang. Misalnya, budaya yang mementingkan harmoni dan keselarasan mungkin akan membentuk meta program yang cenderung menghindari konflik. Ketiga, pola genetik dan faktor biologis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik dan biologis juga dapat memengaruhi pembentukan meta program. Misalnya, kecenderungan genetik dalam respon terhadap stres atau ketidaknyamanan dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menghadapi situasi yang menantang. 4. Pengaruh sosial. Interaksi dengan teman sebaya, guru, mentor, dan figur otoritas lainnya juga dapat membentuk meta program seseorang. Misalnya, pengalaman dalam tim olahraga dapat membentuk meta program yang cenderung bekerja sama dan kompetitif. 5. Pengalaman pribadi. Pengalaman sukses, kegagalan, trauma, dan kejadian penting lainnya dalam kehidupan seseorang juga dapat membentuk meta program mereka. Misalnya, seseorang yang mengalami kegagalan mungkin mengembangkan meta program yang cenderung menghindari risiko atau berhati-hati dalam mengambil keputusan. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan. Pelatihan formal atau informal serta pendidikan dapat membentuk meta program seseorang. Misalnya, pendidikan yang mendorong kreativitas atau inovasi dapat membentuk meta program yang lebih terbuka terhadap ide-ide yang baru. Dan juga penting untuk diingat kalau meta program bersifat dinamis atau dapat berubah seiring dengan pengalaman hidup seseorang dan kesadaran diri seseorang. Melalui refleksi dan pembelajaran, seseorang dapat mengubah atau mengadaptasi meta program mereka untuk mencapai tujuan pribadi dan memperluas pemahaman tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Baiklah, contoh dari meta program. 1. Pengarah versus penerima. Misalkan dalam sebuah tim proyek, seorang manajer memiliki kecenderungan pengarah yang kuat. Ia lebih suka mengambil inisiatif dan memberikan arahan kepada anggota tim. Di sisi lain, seseorang anggota tim memiliki kecenderungan penerima. Ia lebih suka menerima instruksi dan bekerja sesuai dengan arahan yang diberikan. 2. Spesifik versus umum. Saat menghadapi tugas menulis laporan, seseorang dengan kecenderungan spesifik akan cenderung fokus pada detail-detail penting dan fakta yang mendukung. Sedangkan yang umum mungkin lebih tertarik pada gambaran umum dan kesimpulan yang keseluruhan. Ketiga, interior versus eksterior. Saat dihadapkan pada masalah pribadi, seseorang dengan kecenderungan interior cenderung merenungkan perasaan dan pikiran mereka sendiri. Di sisi lain, orang dengan kecenderungan eksterior mungkin akan mencari nasihat dari orang lain. 4. Perbandingan. Sebelum membeli suatu barang, seorang cenderung memperbandingkan dengan penelitian yang intensif, membandingkan fitur, harga, dan ulasan produk sebelum membuat keputusan. Sementara itu, seseorang yang tidak memiliki kecenderungan ini mungkin akan memilih produk pertama yang cukup memenuhi kebutuhan pertama mereka. Yang kelima, berurutan versus simultan. Ketika bekerja pada proyek besar, seseorang dengan kecenderungan berurutan mungkin akan menyelesaikan satu tahap pekerjaan sebelum beralih ke berikutnya. Dan di sisi lain, seseorang yang kecenderungan simultan mungkin akan bekerja pada beberapa tahap proyek secara bersamaan. Yang keenam, integrasi versus fraksinasi.
Saat belajar materi baru, seseorang dengan kecenderungan integrasi cenderung melihat hubungan antara konsep-konsep yang berbeda dan bagaimana mereka saling terkait. Sementara itu, seseorang dengan kecenderungan fraksinasi mungkin akan lebih suka mempelajari setiap konsep secara terpisah sebelum mencoba menghubungkannya. Yang ketujuh, pemotivasi. Dalam lingkungan kerja, seseorang yang terutama termotivasi oleh pengakuan mungkin akan bekerja keras untuk mencapai penghargaan dan pujian dari atasan atau rekan kerja. Di sisi lain, seseorang yang lebih termotivasi oleh pencapaian pribadi mungkin akan fokus pada menetapkan dan mencapai tujuan mereka sendiri, terlepas dari pengakuan eksternal. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai metaprogram. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.